Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin 20 Mei 2024 merupakan pertemuan terakhir kuliah keuangan dan tata kelola korporasi. Ada 10 mahasiswa yang pagi ini akan menyajikan buah pikirannya selama UTS sampai menjelang UAS untuk memaparkan bagaimana keuangan dan tata kelola korporasi itu menjadi pisau analisis bagi objek yang menjadi minat para peserta kuliah. Ada 5 mahasiswa yang fokus kepada korporasi, tata kelola korporasi. Ada 2 yang fokus kepada perguruan tinggi, 1 perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, dan 3 yang berasal dari kementerian dan lembaga. Perlu kami sampaikan bahwa konsep tata kelola merupakan hal yang penting bagi seluruh institusi kelembagaan. Karena ada tata kelola korporasi, ada tata kelola perguruan tinggi, ada tata kelola publik. Dan selamat menikmati pemaparan dari seluruh peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Ratnaningratri dari Magister Ilmu Manajemen IPB. Saya dan teman-teman dari mata kuliah Keuangan dan Tata Kelola Korporasi akan membahas implementasi Corporate Governance atau tata kelola dalam berbagai sektor, di antaranya perusahaan, universitas, dan lembaga pemerintahan. Namun sebelumnya akan saya awali terlebih dahulu dengan menjelaskan pengertian dari Corporate Governance atau tata kelola korporasi itu sendiri. Berdasarkan definisi dari World Bank, Corporate Governance atau GCG adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien, guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sementara, dari dalam negeri, Komite Nasional Kebijakan Governance menyatakan bahwa Good Corporate Governance adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan, baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Pengelolaan GCG muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1980-an sebagai reaksi awal dari pemegang saham yang terancam kepentingannya. Maraknya skandal yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, maka dibutuhkan suatu tata kelola untuk menjamin dan mengamankan hak-hak pemegang saham, sehingga muncul konsep pemberdayaan komisaris sebagai suatu wacana penegakan GCG. Di Indonesia, konsep ini dimulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1998, krisis yang berkepanjangan karena dinilai tidak dikelolanya perusahaan secara bertanggung jawab, serta mengabaikan regulasi dan syarat dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mari saya langsung membahas bagaimana implementasi dari GCG dalam sektor private, dan objek yang saya analisis yaitu PT Bank Jago Tbk yang merupakan perusahaan terbuka di bidang perbankan. PT Bank Jago Tbk merupakan salah satu bank konvensional yang berkembang menjadi bank digital. Bank Jago adalah penyedia solusi keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK. Pelanggan dapat menyimpan dan mengirim uang, mengisi ulang e-wallet, membayar tagihan, dan mengakses layanan perbankan lainnya dari mana saja dan kapan saja dengan menggunakan aplikasi Jago. Bank Jago sebelumnya terdiri dengan nama Bank Aptos Indonesia yang didirikan pada tahun 1992. Setelah melakukan initial public offering atau IPO, PT Bank Aptos Indonesia Tbk menjadi perusahaan publik pada tahun 2016 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ARTO. Lalu pada tahun 2020, PT Dompet Karya Anak Bangsa atau dikenal dengan GoPay diakui sebagai pemangku kepentingan baru dengan pemilikan saham sebesar 22,16%. Sejak saat itu, Bank Jago resmi menjadi bank digital dengan melakukan modernisasi teknologi secara masif melalui berbagai fitur di aplikasi Jago. Bank Jago dikelola oleh 4 anggota Dewan Komisaris dan 6 anggota direksi menaungi total 493 karyawan dalam struktur organisasinya. Bank Jago telah merancang kebijakan GCG dengan memperhatikan POJK nomor 21/POJK 04/2015 dan COJK nomor 32/COJK 4/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Berdasarkan dasar hukum tersebut, terdapat 8 prinsip kelola. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau RUPS melalui laporan tahunan perusahaan di tahun 2023.
Bank Jago diketahui hanya dapat memenuhi sebagian dari prinsip utama dikarenakan terdapat satu anggota Dewan Komisaris yang tidak menghadiri rapat RUPS tahunan. Sementara untuk 7 prinsip tata kelola lainnya, Bank Jago telah memenuhinya. Di antaranya yaitu kedua, meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor. 3, memperketat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 5, memperkuat keanggotaan dan komposisi direksi. 6, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. 7, meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi kepentingan, dan yang terakhir, meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi. 7 prinsip yang saya sebutkan barusan telah dipenuhi oleh Bank Jago. Hal anggaran dasar, Bank Jago menjalankan kegiatan perbankan umum baik konvensional maupun syariah, menyediakan produk dan layanan perbankan serta jasa lainnya yang mendukung aktivitas perbankan, jalin kemitraan dengan sejumlah pelaku jasa industri keuangan. Dalam menyusun kebijakan dan strategi, Bank Jago mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan sosial dengan pedoman POJK 17 tahun 2023 tentang pengelolaan resiko terkait perubahan iklim sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik di bank. Sasarannya yaitu untuk mewujudkan pembangunan sosial dan ekonomi melalui inklusi dan kesehatan finansial, meningkatkan literasi keuangan sekaligus memberi pemahaman dan perangkat pengambilan keputusan keuangan yang tepat agar kesehatan dan kesejahteraan keuangan setiap orang menjadi lebih baik. Bank Jago berkomitmen menjadi bank berbasis teknologi terbaik dengan mengedepankan kemudahan akses, terobosan inovatif, digitalisasi layanan perbankan, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Strategi keberlanjutan ini dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahunan atau RAKB dan dirumuskan sesuai Peraturan OJK Nomor 51/OJK 03/2017. Terkait nilai tambah ekonomi, analisis Economic Value Added PT Bank Jago yang dilakukan oleh SISKA pada tahun 2023 menghasilkan temuan bahwa pada tahun 2020, ketika Bank Jago pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, Bank Jago belum mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Namun pada tahun berikutnya, setelah Bank Jago melakukan modernisasi teknologi dan mengembangkan aplikasi digital, Bank Jago mampu memberikan nilai tambah ekonomi. Selain analisis EVA pada tahun yang sama, kita juga melakukan penelitian mengenai stabilitas bank yang dievaluasi menggunakan framework CAMEL, CAMEL. Komponen evaluasi analisis CAMEL yaitu capital, dengan indikator CAR atau Capital Adequacy Ratio, Asset Quality melalui indikator CAP atau Quality of Running Assets, Management dengan indikator NPM atau Net Profit Margin, Earnings melalui indikator ROA atau Return on Assets, dan Liquidity Loan to Deposit Ratio atau LDR. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil: pertama, Bank Jago memiliki permodalan yang sangat kuat yang ditunjukkan dengan rasio CAR. Kedua, dilihat dari rasio CAP, kualitas aset Bank Jago dalam kondisi baik. Ketiga, pengelolaan Bank Jago yang ditunjukkan dengan rasio NPM masih berada pada level yang tidak sehat, namun dalam 2 tahun terakhir bank tersebut mulai menunjukkan perkembangan dan keberlanjutan ke depan. Keempat, profitabilitas Bank Jago yang ditunjukkan dengan rasio ROA masih berada pada level yang tidak sehat. Terakhir, likuiditas Bank Jago yang tercermin dari rasio LDR juga terlihat tidak sehat. Kedepannya, guna meningkatkan kinerja keuangan, Bank Jago akan melakukan rencana peningkatan penyaluran kredit dengan bekerjasama dengan mitra di berbagai barang pembiayaan. Selain kesehatan finansial, juga perlu dilihat tingkat kesehatan Bank Jago menggunakan pendekatan risk-based bank rating. Disadari dari laporan tahunan berdasarkan hasil penilaian sendiri atau self-assessment. Pada tahun 2023, peringkat profil resiko Bank Jago secara individu yaitu low to moderate. Peringkat profil resiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat resiko inherent bernilai low to moderate dan peringkat KPMR bernilai satisfactory. Berdasarkan hasil Prudential Meeting dengan OJK pada tanggal 27 November 2023, penilaian profil risiko Bank Jago juga low to moderate. Sekian pemaparan implementasi GCG pada Bank Jago dari saya, Arum Ratnaningratri. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Sani. Di sini Sani akan membahas tentang tata kelola perusahaan di PT Antam. Jadi teman-teman, PT Antam sendiri itu memiliki peraturan Menteri Negara Badan Usaha Negara di mana merangkap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut dengan kita kenal yaitu GCG telah ditetapkan keputusan Menteri BUMN nomor ke-117/MNBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktek corporate governance pada badan usaha milik negara. Nah, untuk peraturan Permen BUMN nomor 3 tahun 2023 tentang manajemen talenta. Di dalam pasal 25 pengembangan talenta yang
di mana hasil penilaian terhadap talenta terseleksi atau seleksi talent bagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 diklasifikasikan sebagai talenta penyokong, talenta belum optimal, dan talenta yang tidak sesuai. Dan juga ada dua pengembangan terhadap talenta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan untuk masing-masing individu dan komposisi pengembangan bagi talenta terdiri dari kesempatan belajar, ada interaksi dengan komunitas dan ahli, ada pembelajaran bersifat formal, ada pengembangan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat yang ditetapkan oleh Menteri, dan Kementerian BUMN dapat melakukan pengembangan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat melalui kerjasama dengan BUMN atau pihak yang lain yang relevan. Nah, bagaimana sih tata kelola keuangan dan GCG tadi dalam pengelolaan sumber daya manusia khususnya di ekosistem talenta di PT Antam? Nah, dengan memahami strategi, proses, dan sistem yang tepat, Antam dapat memastikan talentanya juga terjaga dan berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Nah, di Antam itu melaksanakan kegiatan pengukuran tingkat penguasaan kompetensi secara rutin bagi pegawainya. Tentu dengan menggunakan metode assessment center dan menggunakan program pengembangan kompetensi pegawai dalam program Antam Leadership Development Program ALDP, Antam Functional Development Program AFDP, dan Antam General Development Program AGDP. Directorship Fundamental Training untuk anak perusahaan Antam, di mana dalam pelaksanaan program pengembangan praktik mengacu pada upaya pemenuhan kompetensi bagi para pegawai dalam berpedoman pada standar kompetensi yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Nah, di Antam sendiri itu terdiri dari direksi, board direktur, dan direktur utama presiden direkturnya. Terus ada direktur keuangan, ada direktur operasi, ada direktur pengembangan, ada direktur sumber daya manusia, dan ada direktur umum. Dan di bagian bawahnya lagi itu banyak teman-teman, ada unit bisnis, ada unit bisnis pertambangan Nika Sulawesi Tenggara, ada unit bisnis di pertambangan, ada unit bisnis di pertambangan emas, ada unit bisnis pengelolaan dan permurnian logam mulia, dan ada unit IJONIN dan anak-anak perusahaan. Nah, bagaimana sih proses identifikasi dan pengembangan SDM talenta? Yaitu kita harus mengidentifikasi talenta terlebih dahulu, teman-teman. Dan terus yang kedua ada melakukan planning atau perencanaan pengembangan. Dan yang ketiga ada eksekusi pengembangan. Antam mengimplementasikan program-program pengembangan yang telah direncanakan, pelatihan kepemimpinan, program mentoring, dan kesempatan untuk mengambil peran lebih besar. Nah, bagaimana sih peran teknologi dalam pengelolaan SDM talenta? Yang pertama ada analitik talenta, yang kedua ada pelatihan digital, yang ketiga manajemen kinerja, yang keempat keterlibatan karyawan. Nah, di sini ada rancangan teknokratik ya yang di dalam RPJMN dalam peraturan Kementerian BPN atau Bappenas. Sini kalau di Antam yang Sani bisa berikan yaitu tentang transformasi di sosial bagian kesehatannya. Nah, isu strategi transformasi sosial ini di Antam ada penerapan yang namanya K3 KO dalam kebijakan SMKP di Antam. Nah, Antam sendiri telah menerapkan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, ruang lingkup keselamatan operasi pertambangan. Rencana strategi talenta dalam laporan tahun PT Antam ada pengembangan kompetensi, manajemen karir, dan budaya organisasi. Nah, revenue stream di PT Antam itu pendapatan terbesar Antam itu pada di tahun 2022 tercatat sebesar 33,68 triliun atau meningkat dari 27% dari pendapatan penjualan yang setahun sebelumnya. Nah, untuk model kanvas kuno PT Antam ini terdiri dari customer segment, value proposition, customer relationship, channel, revenue stream tadi, key resource, key activities, key partner, sama cost structure. Analisis untuk model keuangan PT Antam ini ada sumber pendanaan, ada aliran pendapatan, struktur biaya, strategi keuangan. Nah, 9 keunggulan bersaing PT Antam menurut di PT Antam ini tersendiri adalah yang pertama ada fokus strategis, ada efisiensi operasional, ada daya saing berkelanjutan, teknologi yang canggih, sumber daya manusia yang berkualitas,
terus kepemimpinan yang visioner, kemitraan strategis, harga dan merek daya. Nah, bagaimana sih nilai keberlanjutan dalam ekonomi di PT Antam? Nah, di sini tercatat laba bersih perusahaannya setara 1,15 triliun dan volume penjualan emas 22.097 kg. Langkah ekonomi keberlanjutan Antam atau untuk pengaruhnya sustainable ekonomi di Antam yaitu dilakukan secara pengembangan usaha melalui hilirisasi produk hasil tambang. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil barang tambang yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, Antam itu juga melakukan percepatan penyelesaian proyek-proyek pengembangan hilirisasi, utama di antara proyek pembangunan pabrik Paranakel Haltim dan proyek smelter grade aluminium refinery Mempawah. Dan komitmen kinerja ekonomi menuju keberlanjutan perusahaan. Dan Antam ini sendiri di tengah perekonomian kondisi yang kemarin yaitu COVID-19, Antam dapat menjaga kesinambungan produksi dan pertumbuhan penjualan melalui penerapan protokol kesehatan yang tepat dan konsisten. Adapun proses bisnis Antam ada diversifikasi produk, integrasi vertikal, inovasi berkelanjutan, dan anggaran monitoring dan evaluasi, dan juga ada kesehatan di keuangan di PT Antam, ada rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Irfan Turdiansyah. Saya merupakan mahasiswa program Master Sarjana Ilmu Manajemen IPB University. Di sini saya akan membahas tentang tata kelola perusahaan PT Manulife Indonesia. Manulife Indonesia adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1985 dan telah menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Tata kelola perusahaan adalah prinsip yang penting untuk memastikan keberhasilan sebuah perusahaan. PT Manulife Indonesia memahami bahwa kontribusi para pemangku kepentingan penting untuk membangun perusahaan yang kompetitif dan menguntungkan. Untuk itu, MAMI telah menetapkan pedoman tata kelola yang memuat ketentuan mengenai peran masing-masing pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan perusahaan secara berkelanjutan. Perbedaan tata kelola perusahaan PT Manulife Indonesia dengan sektor pemerintahan adalah bahwa perusahaan memiliki struktur tata kelola yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan cepat dalam perubahan pasar. Dalam sektor pemerintahan, pemerintah bertanggung jawab untuk membuat keputusan atas nama rakyat, sedangkan dalam sektor swasta, Dewan Direksi bertanggung jawab untuk membuat keputusan atas nama pemegang saham. Perbedaan tata kelola perusahaan Manulife Indonesia dengan perusahaan investasi lainnya, bahwa MAMI memiliki struktur tata kelola yang lebih efektif dan profesional. MAMI telah memenuhi ketentuan peraturan OJK mengenai tata kelola manajer investasi dan memiliki komite audit yang diketahui oleh komisaris independen. Batasan atau dasar hukum dan regulasi yang mendasari tata kelola perusahaan PT Manulife Indonesia adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan OJK mengenai tata kelola manajer investasi. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang berisi ketentuan tentang pengaturan pasar modal termasuk pengelolaan investasi dan keuangan. Selanjutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu Nomor 10 Tahun 2018 tentang penerapan tata kelola manajer investasi yang berisi ketentuan tentang pengelolaan investasi termasuk pengelolaan risiko dan keuangan. MAMI telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan telah menetapkan pedoman tata kelola yang memuat ketentuan mengenai peran masing-masing pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan perusahaan secara keberlanjutan. Kinerja keuangan PT Manulife Indonesia dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengelola risiko, berinvestasi yang bijak, dan memberikan produk dan layanan yang kompetitif kepada pelanggan. MAMI telah memiliki kinerja keuangan yang stabil dan telah meningkatkan pendapatan premi secara konsisten. Rencana strategis dari PT Manulife ini yaitu yang pertama pertumbuhan portofolio. Laporan keuangan Manulife mencerminkan strategi pertumbuhan mereka dalam hal portofolio. Selanjutnya efisiensi operasional.
di mana PT Manulife memiliki fokus pada efisiensi operasional. Laporan keuangan mereka menyoroti upaya untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan margin, atau meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, ekspansi regional. Manulife memiliki strategi untuk memperluas kehadiran mereka di wilayah tertentu. Laporan keuangan mereka mencerminkan investasi yang dilakukan dalam wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya, inovasi produk dan layanan. Manulife menetapkan inovasi produk dan layanan sebagai bagian dari rencana strategi mereka. Laporan keuangan mereka mencerminkan investasi dan riset dan pengembangan. Manajemen risiko. Rencana strategis Manulife juga mencakup strategi manajemen risiko yang kuat. Laporan keuangan mereka mencerminkan upaya mereka dalam mengelola risiko investasi, risiko underwriting, dan risiko operasional secara efektif. Selanjutnya, economic value added dari PT Manulife. Menurut Zelo dan Ernawati tahun 2011, EVA merupakan suatu metode pengukuran kinerja perusahaan yang menghitung laba ekonomis yang telah diperoleh suatu perusahaan. Terlihat dari PT Manulife Indonesia, di mana unit konvensional memiliki nilai rata-rata sebesar minus 50.607,29, sedangkan unit syariah memiliki nilai rata-rata sebesar positif 15.857. Ini menunjukkan bahwa unit syariah memiliki kemampuan nilai tambah ekonomis yang lebih besar dibandingkan unit konvensional. Prinsip GCG yang digunakan PT Manulife, yang pertama ada perilaku yang setara, yang selanjutnya ada prinsip transparansi, selanjutnya prinsip akuntabilitas, terus ada prinsip responsibilitas, dan prinsip kemandirian. Perilaku yang setara yang dilakukan oleh PT Manulife yaitu perilaku yang adil terhadap pemangku kepentingan, perilaku yang adil terhadap pemangku saham, pemegang saham, keadilan dan kompensasi, keadilan dalam pengambilan keputusan, pencegahan konflik kepentingan. Selanjutnya, prinsip transparansi yaitu pelaporan keuangan, komunikasi terbuka, pembahasan informasi, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, keterbukaan dalam kebijakan dan prosedur. Prinsip akuntabilitas, tanggung jawab pribadi, pemantauan kinerja, komitmen pada standar etika dan kode etik, transparansi dan pelaporan, koreksi dan pembelajaran. Prinsip responsibilitas, ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan, dan tanggung jawab ekonomi. Selanjutnya ada prinsip kemandirian. Yang pertama ada keuangan yang berkelanjutan, pengelolaan risiko, kemandirian keputusan, inovasi dan pengembangan produk, dan yang terakhir kemitraan strategis. Saya telah membahas tentang tata kelola perusahaan PT Manulife Indonesia. MAMI telah menetapkan pedoman tata kelola yang memuat ketentuan mengenai peran masing-masing pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan perusahaan secara keberlanjutan. MAMI juga telah memenuhi ketentuan peraturan AJK mengenai tata kelola manajer investasi dan memiliki komitmen audit yang diketahui oleh komisaris independen. Kinerja keuangan MAMI dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengelola risiko, berinvestasi yang bijak, dan memberikan produk dan layanan yang kompetitif kepada pelanggan. Terima kasih, saya Irfan Febriansyah. MAMI berharap dapat terus menjadi perusahaan yang dipercaya dan disegani di Indonesia. Halo, selamat pagi teman-teman. Nama saya Prita Pramesti, saya mahasiswi dari Sekolah Pasca Sarjana IPB, Program Studi Ilmu Manajemen tahun 2023. Pagi hari ini saya ingin menjelaskan mengenai tata kelola dari PT Gojek Tokopedia Indonesia Tbk, di mana bidang usaha utama dari PT Goto ini adalah perusahaan induk dan penyedia platform digital yang mengintegrasikan on-demand services, e-commerce, dan produk digital serta financial technology services secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas di dalam perusahaannya. Jadi produk dan layanan dari PT Goto ini ada on-demand services melalui Gojek, melalui layanan transportasi, pesan antar makanan, dan juga logistik. Kemudian untuk e-commerce-nya itu melalui Tokopedia dengan layanan e-commerce yang mencakup marketplace pihak ketiga, toko resmi, interaktif commerce, dan juga rural commerce. Nah, sedangkan untuk financial technology services-nya itu melalui GoPay, yaitu dengan pembayaran bagi konsumen dan pedagang layanan keuangan dan solusi teknologi untuk pedagang.
Untuk visi dari PT Gotoh ini adalah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berpartisipasi dan meraih keberhasilan dalam ekonomi digital. Nah, untuk misinya yaitu adalah untuk mendorong kemajuan bagi para pelanggan termasuk konsumen, pedagang, dan mitra pengemudi di dalam ekonomi digital. Nah, perusahaan memanfaatkan teknologi dan juga inovasi guna memenuhi misi ini dan juga memberdayakan pelanggannya untuk dapat saling terhubung dan membantu. Nah, berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar yang telah diratifikasi dalam Akte nomor 135 tanggal 15 Desember 2021 tentang perubahan Anggaran Dasar PT Gotoh, maksud dan tujuan perusahaan ini adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang perusahaan induk, kemudian kegiatan konsultasi manajemen lainnya, dan juga penerbitan perangkat lunak, penyelenggaraan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, periklanan, dan juga pengolahan data atau usaha. Nah, sepanjang tahun PT Gotoh ini melakukan telah sesuai dengan maksud dan juga tujuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Untuk referensi dasar untuk penerapan tata kelola di PT Gotoh ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007, kemudian Nomor 6 tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Kemudian ada peraturan OJK nomor 8 tahun 2015, kemudian nomor 21 tahun 2015, kemudian ada nomor 31 tahun 2015 dan ada nomor 51 tahun 2017. Kemudian untuk implementasi tata kelola dari PT Gotoh ini ada 5. Yang pertama itu adalah transparansi, accountability, responsibilities, dan juga independensi dan fairness. Untuk transparansinya ini adalah menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Untuk accountability-nya yaitu adalah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Untuk responsibilities-nya yaitu dengan menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi. Untuk independensinya yaitu adalah dengan menerapkan prinsip kemandirian dalam keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi. Sedangkan untuk fairness-nya yaitu adalah menerapkan prinsip kewajaran dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk rencana strategis PT Gotoh ini didasarkan pada 3 unsur. Yang pertama itu adalah pertumbuhan pada monetisasi, kedua yaitu adalah perampingan biaya, dan yang ketiga adalah pertumbuhan melalui produk-produknya. Nah, untuk financial management canvas-nya kita masuk ke laporan laba rugi. Untuk PT Gotoh penjualannya tahun 2022 itu adalah sebesar 11 miliar rupiah, sedangkan biaya yang terkait langsung dengan layanan dan produk perusahaannya adalah sebesar 10 miliar rupiah. Sedangkan biaya lain-lain yang berhubungan dengan operasional itu adalah kurang lebih sebesar 31 miliar rupiah. Nah, sehingga pada tahun 2022 Grup Gotoh ini memperoleh kerugian sebesar 30 miliar rupiah yang dapat menjadi indikator kesehatan keuangan perusahaan PT Gotoh bahwa kinerja perusahaan yang kurang menguntungkan. Seperti itu. Kemudian untuk metode budgeting dari PT Gotoh ini adalah menggunakan activity based budgeting, kemudian ada flexible budgeting, lalu ada zero based budgeting, kemudian ada rolling budgets dan juga budgeting partisipatif. Nah, berdasarkan informasi yang ditemukan dalam laporan tahunan PT Gotoh, terdapat beberapa faktor yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah pertumbuhan bisnis dari PT Gotoh ini semakin meluas, kemudian diversifikasi layanannya dan pengelolaan SDM, kemudian kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan juga inovasi dan pengembangan produknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Gotoh ini menunjukkan tanda-tanda kesehatan perusahaan yang cukup baik dan komitmen untuk menjaga tumbuhan yang berkelanjutan. Nah, sedangkan untuk yang menunjukkan tingkat kematangan perusahaan, di mana PT Gotoh ini menunjukkan tingkat kematangan yang cukup tinggi dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah skala usaha yang luas. Kemudian menurut Redser, PT Gotoh ini merupakan pemimpin di pasar. Kemudian untuk pertumbuhan pengguna dan juga mitranya semakin banyak. Lalu ada diversifikasi layanan dan pengelolaan SDM-nya. Nah, untuk strategi keunggulan perusahaan Gotoh, ini Gotoh menerapkan strategi keunggulan dari Michael Porter dan juga Dong Song Chu. Kemudian
Untuk nilai tambah ekonomi sesuai dengan konteks keberlanjutan, PT Gotoh ini pada tahun 2021 membentuk joint venture dengan PT Karya Baru TBS untuk mendirikan Elektrum, di mana tujuan pendirian Elektrum ini adalah untuk memproduksi kendaraan listrik di Indonesia dan memberikan pilihan kualitas dan biaya yang bersaing untuk mitra pengemudi dan juga konsumen di Indonesia. Kemudian PT Gotoh juga mengurangi biaya operasional melalui penjualan dan pemanfaatan kembali kemasan melalui pelayanan Tokopedia. Kemudian tidak menggunakan atau memanfaatkan kembali bahan pengemasan tambahan dan fitur baru seperti opsi untuk tidak menggunakan alat makan plastik di GoFood. Kemudian PT Gotoh juga meluncurkan sistem penilaian kredit untuk mitra pengemudi dan juga membuka akses untuk produk keuangan baru. Kemudian sehingga operasi perusahaan PT Gotoh ini telah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di kota-kota tempat Gotoh beroperasi selama sebesar 0,317 poin persentase. Dengan demikian, dampak yang dihasilkan PT Gotoh ini setara dengan mengentaskan 24.666 orang dari kemiskinan atau 1% dari total penurunan jumlah penduduk miskin selama tahun 2015 sampai 2022. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semangat pagi! Tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan mengenai beberapa komiten dari sektor perbankan, asuransi, teknologi, dan juga banyak hal lainnya terkait tata kelola keuangan dan juga korporasi. Nah, kira-kira bagaimana sih penerapannya kepada sektor industri manufaktur? PT Musikal Tbk adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang usaha kosmetik, jamu, dan juga personal care yang ada di Indonesia. Didirikan pada tahun 14 Maret 1978, PT Musikal Tbk telah diandalkan dan menjadi salah satu pionir dari bidang usaha kosmetik dan juga jamu modern Indonesia. Nah, di sini dalam hal tata kelola keuangan dan juga korporasi, PT Musikal Tbk telah menerapkan berbagai hal dari segi aturan dan juga hal-hal yang berbau dengan kebijakan pemerintah. Mulai dari penerapan Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang juga dijabarkan dalam Surat Edaran OJK Nomor 32 Tahun 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan PT Bursa Efek Indonesia. Sejak IPO di tahun 1995, Perusahaan selalu menerapkan hal-hal yang berbau dengan tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan prinsip dasar dari tata kelola keuangan itu sendiri. Mulai dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan juga pelajaran. Tentunya hal ini berdasarkan dari struktur GCG yang telah diterapkan oleh Perseroan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan tentang perseroan terbatas, struktur GCG secara garis besar terdiri dari rapat umum pemegang saham atau RUPS, dewan komisaris, dan juga direksi. Sendirinya, perusahaan dengan kode saham tercatat Semerat ini senantiasa menerapkan strategi manajemen melalui bisnis model kanvas untuk memahami konsep, konsumen, maupun keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, di sini ada dua hal yang termasuk dalam bisnis model kanvas, yaitu aliran pendapatan atau revenue stream yang juga berfokus pada alur customer segment, channel, hingga berbentuk customer relationship dan juga value proposition. Selain itu, juga ada cost structure, di mana hal ini menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan suatu bisnis. Selain itu, penting bagi manajemen untuk memahami model keuangan terintegrasi dengan menggunakan financial management canvas, sehingga perusahaan dapat memahami dan juga membaca laporan keuangan dengan baik dan juga maksimal. Terdapat beberapa laporan utama dalam pelaporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca, dan juga laporan perubahan ekuitas. Di mana setiap laporan ini saling terkait satu sama lain, sehingga harus bisa dipahami secara komprehensif dan juga holistik. Dengan mindset ini dan juga model perusahaan ini dapat membuat keputusan yang lebih baik dan juga dapat membantu manajemen dalam membuat perkiraan yang lebih akurat tentang kinerja keuangan di masa mendatang. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan menerapkan strategi keunggulan bersaing dari Michael Porter, yaitu strategi fokus yang dimana ini memfokuskan atau menjurit beberapa kelompok dalam suatu sektor industrial. Tentunya hal ini diikuti dengan beberapa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, mulai dari mengetahui persaingan ataupun kompetitor yang ada di sektornya, kemudian juga ancaman masuknya pesaing baru, ancaman dari produk pengganti, dan juga kekuatan tawar-menawar pemasok maupun dari konsumen.
Teori ini pun disempurnakan oleh Dong Seung Cho di tahun 1997 dengan model 9 faktor, di mana hal ini ditambahkan beberapa faktor yang itu terkait kerja, bisnis rancang, kewirausahaan, dan juga politisi dan birokrasi. Menyadari akan pentingnya keberlanjutan bisnis, perusahaan juga menerapkan keuangan berkelanjutan, yang dimana ini dituangkan dalam laporan keberlanjutan ataupun Sustainability Report sesuai dengan POJK nomor 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan juga perusahaan publik. Dalam prosesnya, perusahaan pun mengedepankan proses budgeting sebagai alat evaluasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Berdasarkan riset yang saya telusuri, terdapat 3 metode penyusunan anggaran, yaitu top-down budgeting, bottom-up budgeting, dan juga gabungan ataupun partisipatif. Nah, dalam hal ini, PT Mustika Utbk telah menerapkan metode penyusunan anggaran menggunakan metode gabungan atau partisipatif, di mana dari sini manajemen ataupun manajemen bawah maupun tengah itu selalu menerapkan ataupun menyusun RAB terlebih dahulu sebelum disetujui ataupun dievaluasi oleh manajemen puncak. Nah, di sini meningkatkan sense of belonging, tanggung jawab bagi manajemen tengah maupun manajemen bawah untuk dapat terlibat dalam penyusunan anggaran secara langsung. Kemudian, dari hal tersebut, perusahaan dapat memetakan dan menganalisis kerentanan keuangan di suatu perusahaan. Nah, hal ini ditandai dengan penurunan laba bersih yang juga menandakan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan ataupun finansial bisnis. Untuk itu diperlukan alat analisis untuk mendeteksi tanda-tanda awal potensi kebangkrutan perusahaan. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memprediksi kerentanan keuangan, mulai dari Altman Z-Score, metode Zniszewski, dan juga metode Grover. Berdasarkan hasil perhitungan laporan keuangan Q4 2022 audit PT Mustika Utbk, skor Z yang diperoleh atau dari metode Altman Z-Score sebesar 6,905, yang artinya Z ataupun tingkat keuangan perusahaan itu berada di area yang aman karena nilai Z berada lebih dari 2,6. Pengujian kedua saya lakukan menggunakan metode Zniszewski dan memperoleh skor sebesar minus 4,199 atau nilai X kurang dari 0. Maka perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat. Begitu pun dengan metode Grover, skor yang diperoleh adalah sebesar 1,125, yang artinya PT Mustika Utbk tidak mengalami financial stress karena nilai G lebih dari atau sama dengan 0,01. Nah, dari segi kematangan perusahaan, tentunya selama 46 tahun berkiprah di Indonesia dan juga melakukan ekspansi besar-besaran dengan meliputi 40 tujuan negara ekspor selama tahun 2023 dan selalu mengalami ekspansi dan juga motivasi ke depan ataupun strategi-strategi transaksi material ke depan, tentunya perusahaan ini telah melakukan banyak hal sehingga tidak perlu diragukan lagi dari segi kematangannya. Model kematangan yang berorientasi pada bisnis ini meliputi hal-hal yang berbau dengan struktur dan juga standar industri perusahaan. Dengan segala pengalaman tersebut, dapat dikatakan PT Mustika Utbk telah berada pada tahapan level maturity tinggi, level 5, yaitu optimizing, dengan berfokus pada perbaikan, proses, dan berkelanjutan. Demikian penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai PT Mustika Utbk. Semoga dapat bermanfaat. Saya Treni Rahmania, mahasiswa pasca sarjana Ilmu Manajemen IPB University. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Sutanto. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Ilmu Manajemen di IPB University. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Good University Governance, sebuah konsep penting yang menjadi landasan tata kelola perguruan tinggi swasta di Indonesia. Nah, mengapa University Governance itu penting? Mari kita mulai dengan membahas landasan hukum dan regulasinya. Landasan hukum utama Good University Governance di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, undang-undang ini menjelaskan bahwa perguruan tinggi harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Nah, peraturan selanjutnya yaitu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 yang lebih lanjut mengatur tentang struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas perguruan tinggi. Nah, peraturan ini juga menekankan pentingnya peran senat akademik dalam menjaga kualitas akademiknya. Selain itu, perguruan tinggi swasta yang biasanya berada di bawah naungan yayasan
nirlaba juga harus memperhatikan prinsip-prinsip good university governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau yang biasa disebut sebagai KNKG. Nah, prinsip-prinsip ini meliputi independensi Dewan Pengawas, transparansi keuangan, dan pengelolaan risiko. Jadi apa itu good university governance? Secara sederhana, good university governance adalah seperangkat prinsip dan praktik yang memastikan bahwa bahwa perguruan tinggi dikelola dengan baik, transparan, dan akutabel. Ada 6 prinsip utama good university governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, rentabilitas, independensi, fairness, dan efisiensi. Sehingga prinsip-prinsip ini menjadi panduan bagi perguruan tinggi swasta dalam menjalankan tata kelola yang baik. Nah, penerapan good university governance di perguruan tinggi swasta sangatlah penting, terutama di era persaingan yang semakin ketat seperti saat ini. Mahasiswa dan orang tua semakin ikut dalam memilih perguruan tinggi, dan mereka cenderung memilih institusi yang memiliki reputasi baik dan dikelola dengan transparan. Good university governance juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, karena pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Nah, selain itu, good university governance juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi, sehingga menarik lebih banyak mahasiswa dan donatur. Perguruan tinggi swasta dan negeri memiliki perbedaan mendasar dalam tata kelola perguruan tinggi. Perguruan tinggi swasta biasanya lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pasar, karena mereka harus bersaing untuk mendapatkan mahasiswa. Namun, perguruan tinggi swasta juga lebih rentan terhadap intervensi oleh pemilik yayasan ataupun pemilik perguruan tinggi itu sendiri. Nah, sedangkan perguruan tinggi negeri ada di sisi lain. Mereka memiliki stabilitas pendanaan dana dari pemerintah, tetapi mereka juga harus tunduk pada birokrasi yang lebih ketat. Sehingga dari perbedaan ini, penerapan good university governance yang baik menjadi sangat penting bagi perguruan tinggi swasta untuk menjaga kualitas dan independensi mereka. Selain itu juga, meskipun sama-sama merupakan suatu organisasi, perguruan tinggi swasta dan korporat juga memiliki perbedaan mendasar dalam hal tujuan dan orientasi. Nah, perguruan tinggi swasta berorientasi pada tujuan nirlaba, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan perusahaan berorientasi pada profit. Nah, sehingga perbedaan inilah yang berimplikasi pada cara pengukuran kinerja dan struktur organisasi, di mana perguruan tinggi swasta lebih menekankan pada kualitas lulusan, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan perusahaan lebih fokus pada keuntungan finansial. Nah, Telkom University menjadi salah satu contoh menarik dalam penerapan good university governance. Universitas ini telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip good university governance dalam setiap aspek kegiatannya, termasuk tata kelola organisasi, akademik, keuangan, dan sumber daya manusia. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Reniki Nevi, Dwi Kristianti, dan Alex Winarno pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penerapan good university governance di Telkom University berada dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari transparansi informasi yang dapat diberikan kepada stakeholder, termasuk laporan keuangan yang dapat diakses di internet secara publik. Nah, selain itu, Telkom University juga menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dengan adanya Dewan Pengawas yang independen dan profesional. Nah, Dewan ini berperan dalam memastikan bahwa pengelolaan universitas berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good university governance dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, Telkom University juga telah menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif. Hal ini memungkinkan universitas untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang mungkin terjadi, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dan memastikan keberlangsungan operasional universitas. Nah, penerapan good university governance yang baik di Telkom University tidak hanya tercermin dalam aspek tata kelola, tapi juga dalam kinerja keuangannya yang sehat. Nah, Universitas Telkom University telah berhasil meningkatkan pendapatannya secara konsisten. Selain itu juga mampu mengelola anggarannya secara efektif dan menjaga rasio keuangannya yang sehat. Sehingga dari apa yang telah dipaparkan, penerapan good university yang baik seperti yang telah dilakukan oleh Telkom University merupakan kunci yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, membangun kepercayaan publik, dan mencapai keberlanjutan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Sehingga dari apa yang telah disampaikan, maka ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan good university governance di perguruan tinggi swasta lain. Antara lain adalah memperkuat peran senat akademik, meningkatkan transparansi keuangan, melibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun berada. Kenalkan, nama saya Nabila Mira Dewi. Ini saya akan sedikit menjelaskan terkait penerapan Good Corporate Governance di IPB University. Sebelumnya, karena IPB University merupakan perguruan tinggi negeri di Indonesia, saya akan sedikit menjelaskan terkait Good University Governance atau GUG. Jadi, Good University Governance adalah suatu sistem tata kelola universitas yang baik dengan menganut prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance. GUG ini diyakini mampu mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perguruan tinggi. Lalu, tidak jauh berbeda dengan GCG, beberapa prinsip-prinsip utama dari Good University Governance adalah yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga partisipasi, yang keempat keadilan dan keseimbangan, yang kelima efisiensi dan efektivitas, serta yang terakhir kepemimpinan yang kuat dan etis. Dalam konsep perancangan teknokratik KJMN pada tahun 2025-2029, sasaran visi Indonesia Emas menuju 2045 yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mendukung visi ini, salah satu dari 5 sasaran visinya yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat dengan indikator yang dilihatnya yaitu indeks modal manusia meningkat dari baseline 0,54 pada tahun 2022 menjadi 0,61 di tahun 2029. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dibangunlah rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan top 1000 QS World Bank, perguruan tinggi Indonesia pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan karena salah satu universitas di Indonesia tidak lagi masuk ke dalam kategori pemeringkatan ini. Atas dasar itu, Kemendikbudristek lebih aktif mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan prinsipnya dengan mendokumentasikan kiprah perguruan tinggi yang sudah progresif mencapai pemeringkatan ini untuk kemudian didiseminasikan kepada perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Dalam hal ini, IPB University termasuk ke dalam 5 universitas Indonesia yang masuk pemeringkatan perguruan tinggi Indonesia dalam QS World University pada tahun 2021, di mana IPB University ini berada pada rentang 531 sampai 540 di dunia. Visi IPB sendiri adalah menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa menuju Techno-Social Entrepreneurial University yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Dengan tentunya terdapat beberapa misi yang menunjang visi tersebut. Adapun landasan hukum pedoman GCG yang diterapkan oleh IPB University diantaranya berdasar pada undang-undang yang terkait, juga berdasarkan pada peraturan pemerintah dan keputusan dan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Salah satunya, IPB menerapkan GCG berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Adapun penerapan Good University Governance di IPB University berdasarkan prinsip-prinsipnya yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam upaya untuk menjaga keadilan dan keseimbangan, IPB University terus memperhatikan representasi yang seimbang dari berbagai kelompok dalam struktur pengambilan keputusan dan komite-komitenya. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili dan diperhatikan. Lalu pada prinsip efisiensi dan efektivitas, IPB University terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan universitas yang mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, lalu juga mencakup penggunaan manajemen universitas yang canggih untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi birokrasi. Lalu dalam hal kepemimpinan dan pemimpinan yang kuat dan etis, kepemimpinan di IPB University diyakini memegang prinsip-prinsip integritas, etika, dan keadilan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemimpin universitas lebih secara aktif dalam komunikasi buka dengan semua pihak terkait dan mempromosikan budaya kerja yang inklusif dan berorientasi pada prestasi. Adapun pengelolaan keuangan di IPB University telah dianggarkan dengan pembuatan rencana kegiatan dan pendanaan IPB setiap tahunnya. Selama ini pengelolaan keuangan di IPB telah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan,
dan juga efisien serta ekonomis dan efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam rencana kegiatan dan pendanaan IPB pada tahun 2022, budgeting untuk sumber daya manusia yaitu dialokasikan untuk biaya gaji dan tunjangan untuk dosen PNS dan non-PNS, lalu biaya tenaga kependidikan PNS dan non-PNS, serta biaya-biaya program pendukung pengembangan mahasiswa. Hasil pengelolaan yang telah dilakukan tercermin dari pencapaian tujuan dan sasaran, serta rencana kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai institusi pemerintah, IPB dalam pengelolaan keuangannya berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2022, Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers atau PwC yang merupakan akuntan publik 4 besar di dunia telah melakukan penilaian atas laporan keuangan IPB yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021 dengan hasil yang baik, yaitu hasil wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selanjutnya, dalam strategi pencapaian kampus berkelanjutan atau Sustainability University, IPB University telah mengembangkan strategi pencapaian keberlanjutan pengelolaan keuangan yang berfokus pada pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Strategi ini meliputi yang pertama pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang kedua pengelolaan keuangan yang berbasis data, yang ketiga pengelolaan keuangan yang berbasis prioritas, dan yang keempat pengelolaan keuangan yang berbasis kemitraan, dan terakhir pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi. Seluruhnya tentunya dilakukan agar IPB University dapat meraih dan menerapkan good university governance dan juga prinsip-prinsip good corporate governance dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Hafiz Haji Ardiansyah. Di sini saya akan membahas tentang tata kelola dari manajemen pelaksanaan program Kartu Prakerja yang menggunakan prinsip tata kelola Surat Edaran Otoritas Keuangan nomor 13 SOJK 03 tahun 2017. Nah, implementasi apa sih dari tata kelola tersebut yang ada di program prakerja? Yang pertama itu transparansi, di mana informasi mengenai program atau syarat-syarat dan proses pendaftaran telah disampaikan secara luas kepada masyarakat. Selanjutnya, akuntabilitas, di mana program prakerja harus dapat bertanggung jawab atas penggunaan dana program dan hasil yang dicapai. Selanjutnya ada kewajaran, di mana program Kartu Prakerja didesain untuk memberi kesempatan yang adil kepada semua peserta untuk mengakses pelatihan dan insentif. Dan prakerja juga mempunyai tanggung jawab, di mana harus memastikan keberlanjutan jangka panjang dan memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuannya agar masyarakat bisa kembang dan memiliki skill yang lebih baik sehingga mempermudah mereka mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya ada independensi, di mana program prakerja memastikan pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan dan evaluasi program sehingga potensi konflik kepentingan antara pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program dapat dihindarkan. Efektivitas dan efisiensi, di mana program harus mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif. Namun, perlu diidentifikasi dan diperbaiki setiap inefisiensi dalam proses pendaftaran, pelatihan, dan penyaluran insentif. Dan yang terakhir ada kepatuhan, di mana program harus memastikan bahwa kepatuhan terhadap semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, namun perlu diperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Proses bisnis dari program prakerja ini adalah pertama pendaftaran dan verifikasi peserta, di mana calon peserta melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi prakerja yaitu www.prakerja.go.id, dan selanjutnya akan diikuti oleh verifikasi data yang dimasukkan oleh calon peserta dan diverifikasi melalui sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan atau dukcapil dan sistem perbankan. Seleksi peserta sendiri, peserta harus memenuhi kriteria seperti usia, status pekerjaan, dan sebagainya yang akan dipilih melalui proses seleksi berbasis sistem. Pelatihannya sendiri itu berbentuk pada pemberian saldo untuk kita membeli pelatihan di beberapa platform digital yang bekerjasama dengan manajemen program Kartu Prakerja seperti Tokopedia, Bukalapak, Pintaria, dan lain-lain.
dan pelaksanaan pelatihannya sendiri itu peserta mengikuti pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, sehingga kebutuhan dan minat peserta itu tidak dibatasi oleh kartu prakerja. Peserta bebas memilih untuk memilih pelatihan mana dan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Pelatihan ini juga berbentuk online maupun ada yang tatap muka. Insentif pelatihan diberikan setelah peserta menyelesaikan pelatihan dan evaluasi, serta mendapatkan insentif berupa uang tunai yang diberikan secara bertahap, sesuai dengan pelatihan yang diselesaikan. Selain itu, ada juga monitoring dan evaluasi yang pelaksanaan ini serta dimonitor secara berkala untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan target. Evaluasi program itu dilakukan secara menyeluruh terhadap program untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pelatihan, peserta, dan pihak ketiga. Pihak ketiga ini ada beberapa, termasuk IPB salah satunya sebagai salah satu evaluator. Ada juga beberapa universitas di luar IPB yang menjadi evaluator terkait program pekerja sendiri apakah sudah baik atau belum. Dan selanjutnya ada pelaporan pada pemerintah yang harus dilaporkan oleh program pekerja, yaitu data dan hasil evaluasi program dilaporkan kepada pemerintah dan instansi terkait untuk transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya juga ada pelaporan publik yang menjelaskan hasil dan perkembangan program yang diinformasikan kepada publik melalui media massa dan platform online resmi. Dan secara program pekerja sendiri saat ini, setelah selesainya pandemi, mulai per tahun 2023, program kartu prakerja memasuki babak baru yang sebelumnya bersifat bansos, tapi sekarang tidak lagi bersifat bansos. Artinya, pekerja saat ini menjalankan satu misi, yaitu meningkatkan keterampilan angkatan kerja Indonesia dan disebut dalam skema normal. Skema normal ini insentifnya dikurangi dan dialihkan untuk penambahan saldo bantuan pelatihan, karena ada juga pelatihan online, pelatihan baru yang diselenggarakan pada tahun 2023. Nah, di program pekerja ini juga bila dianalisis dengan portfolio generik strategi, fokus utama program ini adalah untuk memberikan akses pelatihan kepada sebanyak mungkin peserta dengan biaya yang rendah, sehingga meningkatkan keterampilan kerja masyarakat luas tanpa membebani anggaran pemerintah secara berlebihan. Dengan menawarkan pelatihan yang terjangkau, program pekerja dapat menarik peserta yang sensitif terhadap harga dan memperluas cakupan program ke berbagai lapisan masyarakat. Dan untuk strategi diferensiasinya, program prakerja dapat membedakan dirinya dari program pelatihan kerja lainnya dengan menawarkan fitur-fitur unik atau nilai tambah yang tidak tersedia di tempat lain. Ini kan sekarang tetap dapat insentif walaupun tidak sebesar pada semi bansos, tapi itu juga sudah menjadikan nilai tambah prakerja itu sendiri. Dan strategi fokus, program prakerja dapat menerapkan strategi fokus dengan memilih untuk konsentrasi pada segmen pasar tertentu, seperti lulusan baru, pekerja informal, atau kelompok masyarakat rentan lainnya. Quarter 5 Force untuk program pekerja adalah kekuatan persaingan dalam industri, di mana program prakerja harus mempertimbangkan persaingan dari program-program serupa yang ditawarkan oleh pemerintah atau sektor swasta lainnya. Dan ada juga ancaman masuk, di mana Kemenko PMK harus memperhatikan kemungkinan munculnya program-program atau inisiatif baru yang dapat menjadi pesaing dari program pekerja itu sendiri. Untuk pemasok, prakerja harus mengelola hubungan dengan penyedia layanan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dengan baik. Kekuatan negosiasi pemasok dapat mengaruhi kualitas dan harga layanan yang ditawarkan kepada peserta. Ada juga kekuatan pembeli atau bargaining power of buyer. Peserta program prakerja memiliki keuntungan tawar dalam memilih program atau layanan yang mereka ikuti. Oleh karena itu, penting bagi prakerja untuk memahami kebutuhan dan preferensi peserta serta menyediakan layanan yang sesuai dengan harapan mereka. Ancaman produk pengganti, di mana Kemenko PMK perlu memperhatikan alternatif lain yang dapat diakses oleh peserta pekerja. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga manajemen pelaksanaan program prakerja dapat selalu menyediakan pelatihan yang sesuai dengan keinginan para peserta dan dapat meningkatkan kualitas layanan di Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fahmi Norman. Saya adalah mahasiswi magister di IPB University. Sekarang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keuangan dan tata kelola pemerintahan, khususnya penerapan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
implementasi GCG di Kementerian Perhubungan berdasarkan pada pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Sebagaimana kita ketahui, pencapaian visi 2045 memiliki pilar pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi. Untuk Kementerian Perhubungan itu sendiri difokuskan kepada infrastruktur perkotaan. Atas pencapaian visi 2045, di mana instruksinya itu dari Presiden sendiri, diturunkan menjadi konsep rancangan teknokratik RPJMN tahun 2025-2029. Kerangka ekonomi makro 2025-2029 berfokus juga pada transportasi yang paling besar adalah 7,4 rate-nya 7,4 sampai dengan 8,6, di mana kita tahu bahwa sektor listrik konsumsi juga mendukung pengembangan sektor industri, termasuk juga sektor transportasi, di mana arah kebijakan pelaksanaan reformasi RB juga menjadi dasar atas pelaksanaan pembangunan transportasi. Reformasi birokrasi tematik berfokus pada 4 tema pelaksanaan, yaitu untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi. Di sini diharapkan bahwa Kementerian Perhubungan akan mendukung untuk sektor transportasi. Masuk ke tata kelola organisasi dan keuangan Kementerian Perhubungan, di mana implementasi GCG-nya adalah bisa menginformasikan visi dan misi tujuan organisasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 873 Tahun 2017 tentang review rencana strategis Kementerian Perhubungan. Peningkatan pengendalian internal melalui PM 25 tahun 2009 tentang implementasi SPIP dan PM 44 tahun 2019 juga menjadi dasar dalam implementasi GCG di Kementerian Perhubungan. Visi Kementerian Perhubungan adalah untuk pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Untuk mengatur itu semua, bahwa dibutuhkan tugas dan fungsi yang terstruktur dalam organisasi Kementerian Perhubungan. Ada 9 eselon 1 di Kementerian Perhubungan. Antara lain adalah dukungan manajemen dan direktorat teknis. Untuk unit pelaksana teknis tersebar di seluruh Indonesia, lebih dari 700 unit pelaksana teknis. Ada pelabuhan, balai perawatan kereta api, bandar udara, balai LRT, terminal, ada juga sekolah-sekolah yang terkait dengan kedinasan perhubungan seperti politeknik penerbangan, politeknik pelayaran, dan jembatan tinggi. Hubungan tata kerja eksternal Kementerian Perhubungan juga mendukung dalam pelaksanaan transportasi berkelanjutan. Adanya dengan kolaborasi lintas instansi lembaga, National Logistic Ecosystem, koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BKPM. Di Jabodetabek itu sendiri, transportasi aglomerasi menjadi contoh untuk transportasi berkelanjutan di seluruh Indonesia. Tugas dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Rencana Induk Transportasi Jabodetabek menjadi pelaksanaan tugas mengacu pada RITJ yang ditetapkan melalui peraturan Presiden sendiri. Semuanya diturunkan menjadi rencana strategis 2020 sampai 2024 yang sudah dievaluasi, dan goalnya adalah terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Adapun proyek prioritasnya adalah untuk pengembangan terminal tipe Pondok Cabe, pengembangan terminal tipe Ajati Jajar, pengembangan terminal inland waterway Cikarang Bekasi, pengembangan proyek loop line jalur kereta api, pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan, pengembangan electronic road pricing atau ERP, pengembangan sistem logistik perkotaan, pengembangan area traffic control system, pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis rel, serta pengembangan kawasan transit oriented development. Untuk pelaksanaan semua program tersebut dibutuhkan pendanaan rencana strategis. Profil pagu untuk anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek itu otomatis diturunkan dari indikator kinerja utama, yaitu terwujudnya konektivitas nasional. Untuk sumber pendanaannya ada dari APBN serta dari KPBU. KPBU adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Capaian kinerja triwulan 2023
didapatkan oleh BPTJ dengan pemanfaatan anggaran sebesar 99 sampai 9,3%, yaitu dengan tingkat efisiensi 8,86% lebih besar dibanding dengan tahun 2022. Untuk indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 99,97%, yaitu peningkatan dari 1,14% dibanding tahun 2022. Untuk laporan keuangan analitik 2023 juga meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian, yaitu untuk 10 kali opini wajar tanpa pengecualian di Kementerian Perhubungan. Untuk financial canvas-nya adalah lagu Kementerian Perhubungan tahun 2024 yang terus berkembang dan terus bertambah karena adanya program infrastruktur yang terus juga dikembangkan, maka diharapkan adanya creative financing, di mana hanya 20% transportasi investment covered by government, sementara 80%-nya adalah creative financing, di mana dituntut kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk melakukan pembangunan berkelanjutan terkait transportasi. Untuk winning strategisnya adalah quality, price, innovation, reputation and brand, distribution, marketing, customer service, management and leadership, dan juga partnership. Adapun solusi bisnis unggulannya adalah subsektor transportasi yang terintegrasi dengan Inaportnet, tol laut, dan sertifikat kelautan online. Terkait hal tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan, TOD menjadi program unggulan untuk SDGs transportasi. Sehubungan dengan penerapan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan terciptanya akuntabilitas perekonomian yang didukung oleh pembangunan transportasi berkelanjutan dengan keuangan yang sehat dan matang, sehingga tercapai kemandirian anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengelolaan transportasi di Indonesia. Sekian, saya Nur Asminor. Baik, saya Reza Saridona dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan membicarakan mengenai reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan lembaga administrasi negara Republik Indonesia. Yang pertama tentu terkait dengan dasar hukum. Kami Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan selanjutnya, dan tentu saja terkait dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang evaluasi reformasi birokrasi. Dan seperti yang kita tahu, visi Indonesia Emas 2045 memiliki tagline Indonesia 2045 berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai itu ada pilar-pilar tentunya, dan pilar nomor 4 yaitu pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan, yang tentunya lembaga administrasi negara turut berkontribusi dalam mencapai pilar ini, pilar pembangunan Indonesia 2045, yang terkait dengan reformasi kelembagaan dan birokrasi. Dan dalam rancangan teknokratik RPJMN tahun 2025-2029 terdapat hasil evaluasi RPJMN di tahun 2019 sampai dengan 2024. Di sana berdasarkan survei persepsi yang dilaksanakan oleh Menpar RB, diketahui bahwa kami di pemerintahan masih memiliki kelemahan dalam bidang reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pelayanan publik, yang tentunya Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki peran dan tugas dalam hal ini. Kita sejenak beralih ke evolusi konsep tata kelola pemerintah. Ada 3 evolusi, yaitu sound governance, kemudian dynamic governance, dan kita akan menuju ke open governance. Nah, kemudian arah good governance di Indonesia sendiri terdiri dari 2 hal. Yang pertama, komitmen untuk melaksanakan modernisasi birokrasi. Yang kedua, komitmen untuk menegakkan hukum bagi setiap pelanggaran birokratis. Nah, kemudian tentu saja nilai dasar tata kelola sektor publik sudah sangat digaung-gaungkan oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk ASN tentunya kita sudah mengenal
berakhlak dengan seluruh penjabarannya. Kemudian kita juga tahu bahwa tujuan dari reformasi birokrasi di pemerintahan tiada lain hanya untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, reformasi birokrasi dan good governance tentu ini merupakan sebuah sistem dalam proses penyelenggaraan kepemerintahan yang di dalamnya menyangkut aspek kelembagaan, terdiri dari tata laksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi ini merupakan inti dari upaya penciptaan good governance untuk negeri. Dan tentu perubahan ini harus meliputi seluruh sistem politik secara menyeluruh, perubahan psikik dan mental birokrat dan masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik. Di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara di tahun 2024 fokus pada peningkatan kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada 5 tahun sebelumnya, dan tentunya akan mewujudkan mensupport pemerintahan berkelas dunia. Lembaga Administrasi Negara memahami perlunya untuk terus meningkatkan kapasitas SDM aparatur dengan memiliki visi yaitu sebagai institusi pembelajar berkelas dunia yang mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan world class government untuk mendukung visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selanjutnya, dari struktur organisasi lembaga administrasi negara sudah disesuaikan dengan undang-undang terbaru. Kemudian juga di kami di lembaga administrasi negara memiliki tagline untuk RB-LAN, yaitu RB-LAN 5.0, dan memiliki tim yang khusus dalam menangani reformasi birokrasi, yaitu diberi nama tim Adigana Praya di dalam surat keputusan Kepala Lembaga Administrasi. Di tahun 2024, fokus penyelenggaraan LAN yaitu di penguatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN berkelas dunia dan juga penguatan organisasi lembaga administrasi negara berkelas dunia dari segi people, proses, dan juga teknologi. Selanjutnya, lembaga administrasi negara juga sudah memiliki hasil evaluasi dan juga keuangan di lembaga administrasi negara tentu berperan serta dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih bertanggung jawab. Dan hal ini tentu sesuai dengan pelaksanaan yang diharapkan dalam siklus APBN serta sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang tunai. Tentu anggaran menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi karena memuat suatu set keluaran yang diinginkan. Untuk itu, di Lembaga Administrasi Negara, penanggung jawab APBN difokuskan di salah satu unit kerja yang bernama Biro Perencanaan dan Keuangan. Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga Administrasi Negara tentu mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, program dan anggaran evaluasi kinerja organisasi, reformasi birokrasi internal, serta pemberian dukungan administrasi keuangan. Sehingga terwujudlah di tahun 2023 realisasi anggaran 2023 per 27 Desember 2023 penyerapan sebesar 99,45% dari total anggaran sebesar 24 miliar sekian rupiah. Yang menyenangkan bagi kami adalah sebuah prestasi tentu Lembaga Administrasi Negara meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI untuk ke-16 kalinya berturut-turut. Dan evaluasi kinerja pada tahun 2022 Lembaga Administrasi Negara memiliki nilai kinerja aspek implementasi dan manfaat sebesar 98,87%. Dengan nilai kinerja aspek implementasi sebesar 90,60% dan nilai kinerja atas aspek manfaat sebesar 100%. Oleh karena itu, kami di Lembaga Administrasi Negara berkomitmen untuk mewujudkan ASN Lembaga Administrasi Negara dan juga ASN seluruh Indonesia untuk turut serta dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kalau bukan kita, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi paparan dari seluruh peserta mahasiswa Magister Program Studi Ilmu Manajemen Sekolah Pasca Sarjana IPB yang telah memaparkan konsep keuangan tata kelola korporasi dengan sangat antusias. Ada dasar regulasinya, ada dasar ide perbaikan di masing-masing lembaganya, dan semoga semuanya sukses kalau IPB Gaya. IPB IPB. Terima kasih.